Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai sebuah minimarket yang bernama Wadini Mart dengan nama saya Fauzan Hamdani sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Fafamli. Saya Arya Aklatul Rahmades. Saya Anissa Sabila. Saya Widiati Julianti. Dan saya Muhammad Fikri Al-Azab. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum Bang, kami dari mahasiswa UIN Menonjol ingin mewawancari Abang soal manajemen operasional dari Wadini Mart ini. Biar aku aja yang pertama. Ya, Kemudian ini Bang, bisa diperkenalkan nama Bang terlebih dulu Bang? Perkenalkan nama saya Arda Rizky, saya selaku kepala toko di Wadini Mart ini. Jadi gini Bang, terkait nama Wadini sendiri Bang, seperti yang kita ketahui biasanya kalau Mart itu yang di luar sana ya Bang ya, itu biasanya memakai nama pemiliknya biasanya Bang. Jadi kenapa? Jadi bisa nggak Bang kalau utarakan asal usul nama Wadini ini Bang? Kalau Wadini ini biasanya dari pengambilan dari apa aja, artian nama yang baik aja. Kalau dari apa itu kan kayak Wadini itu dari kalau kita sholat biasanya kan apa standar gitu kan. Artinya kebaikan gitu kan, diambil dari situ. Dari situ ya Bang. Ada kayak pakai nama gitu. Kemudian ini Bang, terkait dibangunnya ini Bang, bisa Bang kasih tahu nggak kapan ini dibangunnya Bang, terus kapan ini peresmian dibukanya gitu Bang? Kalau peresmian dibukanya itu mulai di 1 Juni kemarin itu. Kalau dulu mulai di perancangan untuk Martnya itu dimulai apanya di awal Mei. Awal Mei. Jadi deh. baik Bang, kalau saya ingin bertanya, kalau boleh tahu nih Bang, produk apa aja yang menjadi prioritas utama dalam penjualan di minimarket Abang ini Bang? Kalau kita fokus di retail keluarga ya, bukan di retail konvensional atau bukan di retail yang produk makanan, tapi kita retail keluarga, jadi semuanya yang untuk kebutuhan keluarga ada kita dari bahan pokok, minuman, sembako gitu kan, dan kayak perlengkapan bayi, perlengkapan rumah tangga. Jika ingin menambahkan produk baru nih Bang, bagaimana proses menentukan produk baru? Kalau di sini itu tergantung permintaan pasar. Sekarang kan yang belanja itu akan menanyakan barang ini ada apa. Jika itu baru satu orang menanya ya belum gitu. Tapi kalau udah beberapa orang menanya baru ada. Apakah ada produk yang penjualannya selalu dipantau secara khusus sama Abang sendiri? Dipantau secara khusus enggak, kan mungkin kita di produk-produk fast moving sama yang slow moving itu bakal kita perhatikan, karena kalau di slow moving itu kalau produknya produk makanan itu akan berpengaruh terutama di expiry-nya, jadi perlu diperhatikan. Bagaimana cara memastikan kualitas produk tetap terjaga, terutama untuk barang yang cepat kadaluarsa itu Bang? Kalau barang cepat kadaluarsa tentu kita kayak lebih perhatikan di tanggal expiry-nya, terus displaynya tentu ya di tempat-tempat yang lebih tampak kelihatan gitu. Dan perhatikan juga pertukarannya. Biasanya kalau barang terutama di barang makanan itu kalau dia mendekati expiry dia bisa di retur atau
ganti lah. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, bisa nggak kalau dijelaskan alur proses penerimaan barang dari supplier sampai produk dipajang di rak kayak apa? Alurnya biasanya kalau di sini itu ada beberapa proses gitu. Ada yang di sistemnya kita beli langsung, atau sistemnya dia order, atau sistemnya dia titip jual. Kalau kita beli langsung itu kita belanja ke kayak ke pusat, ke apa, kayak pusat grocernya, kalau misalkan kayak di pasar raya gitu. Kalau dari order itu biasanya sales yang datang ke sini, kita order ke dia, nanti sekitar 2 atau 3 hari barangnya datang diantar, dan itu pun ada yang prosesnya kredit, juga ada prosesnya pembayaran. Kalau boleh tahu kenapa Bang memilih tempat ini untuk membuat Wadini Market ini? Kalau di sini target saya jelas mahasiswa gitu kan. Jadi mahasiswa yang, dan juga karena di sini ada masyarakatnya sekitar juga, dan ada rumah juga, ada bisa untuk dijadikan minimarket gitu. Tapi target utamanya tentu mahasiswa. Seperti yang kita ketahui nih Bang ya, di minimarket ini memiliki berbagai macam dan jenis produk kan Bang. Jadi bagaimana menentukan penempatan kategori produk di dalam toko ini Bang? Penempatannya itu tergantung sesuai dengan standar minimarket ya. Minimarket kan punya ada standar untuk penempatan sesuatu. Itu pernah mengalami perubahan penempatan nggak misalnya Bang? Sejauh ini enggak, Itu mana ya Bang? sesuai dengan plan yang di awal. Kalau terkait dengan karyawan nih Bang, apakah ada sistem pembagian shift karyawan di minimarket ini? Iya, pembagian shift tentu ada. Soalnya kita kan ada 2 shift, siang sama malam gitu. Jadi bakal ada rolling terus untuk karyawan. Itu waktu penggantian itu jam berapa sih biasanya? Waktu di pergantian itu di jam 2. Jam 2 sampai jam berapa itu Bang? Waktu pergantian di jam 2 sampai jam 3. Kalau buka dari jam 7 sampai jam 10. Oh, Biasanya ini kan karyawan yang baru masuk itu kan dilatih itu Bang. Kayak mana cara Bang melatih karyawan yang baru masuk ini? Kalau melatihnya lebih kepada menerapkan SOP yang sudah ada di toko aja. Menerapkan SOP ke apa di toko, terus menjelaskan apa pekerjaan yang akan dikerjakan. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa sering minimarket Abang ini menerima kiriman barang dari gudang atau supplier? Atau apakah ada jadwal khusus untuk masuk ke supplier? Jadwal khusus? Oh enggak, mungkin jadwal rame mungkin di hari Selasa atau Rabu. Kalau jumlahnya itu tergantung jumlah barang kosong itu apa, dan tergantung jumlah orderan. Ini tergantung dengan orderan awalnya gitu, yang bersama dengan sales. Jadi bisa banyak atau bisa sedikit, atau bisa minggu ini mungkin cuma ada masuk 10 barang gitu, atau minggu depannya bisa 30 atau lebih supplier yang masuk. Kalau boleh tahu, minimarket Abang nih ada nggak pemasukan tetap untuk produk, untuk semua produk? Masukan maksudnya supplier tetapnya gitu. Supplier tetap. itu ya, udah dari sales berarti itu udah supplier tetap. Itu pernah terjadi keterlambatan itu Bang dalam pengirimannya Bang? Perlambatan itu biasanya di penginputan dari salesnya, kadang salah, dia pelupa input, atau memang biasanya dari pihak suppliernya. Kalau keterlambatan itu entah itu dari penginputan kalau yang salah input, atau nggak diinput sama sekali, lupa diinput gitu, atau memang sopirnya kadang yang nggak tahu jalan. Bagaimana cara Abang
ngecek stok barang setiap hari bang, kan karena ini minimarket kan pasti banyak barang yang masuk. Itu kayak mana bang cara mengeceknya bang? Kalau kita ngeceknya by sistem, jadi kalau datanya kita barangnya tinggal sedikit ya kita order. Ini udah ada di shipping. Berarti pakai digital ya bang? Bagaimana abang menentukan jumlah karyawan yang perlu bertugas pada jam ramai dan jam sepi itu bang? Ada apa? Kita karyawan kita cuma 2 dan itu kan tetap di shift 1 2 shift 2 shift 2 nya juga 2 jadi kita ada harus penetapan di jam ramai harus ini atau di jam sepi harus ini tapi tetap 2 konsisten 2. Konsisten 2 dari pagi sampai malam. Jadi kalau ya berhalangan tiba-tiba karyawannya bang gimana tuh? Nah, kita biasanya di shift pagi kalau kita ada jadwal liburnya. Nah, biasanya di yang sendiri itu di shift pagi. Oh, diganti ya bang? Kalau abang nih bagaimana cara minimarket abang merawat peralatan seperti kulkas atau AC dan mesin kasir itu kan kayak mana cara abang merawatnya? Kalau AC kita ada servis rutinnya per bulan sekali gitu. Kalau kulkas itu paling di pembersihannya jadi. Kalau boleh tahu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan peralatan tuh bang? Kalau peralatannya tergantung, peralatannya itu peralatan dari supplier atau peralatan dari minimarketnya sendiri. Kalau peralatan dari minimarketnya sendiri itu tergantung kerusakannya, penyebab kerusakannya apa gitu. Kalau penyebab kerusakannya itu kayak emang dari barangnya emang rusak gitu ya itu tanggung jawab toko. Tapi kalau itu kayak pegawai kembali lagi balik lagi gitu. Kerusakan, faktor penyebab kerusakannya itu apakah sengaja kah atau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja lebih kepada dibicarakan dan biasanya setengah-setengah atau mungkin di tanggung jawab tergantung masalah. Ya mungkin itu aja masalah kami yang saya bang. Terima kasih atas waktunya ya bang ya. Terima kasih atas waktunya bang. It's all inside of my head.